Matematika ingin mempresentasikan video hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Kepuasan Pengguna GoFood pada aplikasi Gojek terhadap pengiriman dan harga pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cutmutia kelas 633A04. Perkenalkan, nama saya Syarul Farilah. Perkenalkan, nama saya Kaila Maria Safitri. Perkenalkan, nama saya Diva Wanita Manda Putri. Berikut video presentasinya. Pertama adalah latar belakang. Makanan telah menjadi bagian yang sangat penting atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan mahasiswa atau mahasiswi. GoFood sebagai salah satu layanan unggul dari Gojek, menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk memesan makanan dari berbagai restoran dan mengantarkannya langsung ke lokasi yang diinginkan. Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Cutmutia, khususnya dari program studi akuntansi kelas 633A04, sering dihadapi tantangan dalam mengatur waktu antara perkuliahan, tugas, dan kebutuhan pribadi. Layanan seperti GoFood membantu mereka menghemat waktu dengan menyediakan makanan secara cepat dan praktis. Oke, selanjutnya ada beberapa poin rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pengiriman atau kecepatan terhadap kepuasan pengguna GoFood di kalangan mahasiswa atau mahasiswi program studi akuntansi BSI Cutmutia kelas 633A04. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan pengguna GoFood di kalangan mahasiswa dan mahasiswi program studi akuntansi BSI Cutmutia kelas 633A04. Dan yang ketiga, faktor manakah di antara pengiriman dan harga yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kepuasan pengguna GoFood di kalangan mahasiswa atau mahasiswi program studi akuntansi BSI Cutmutia kelas 633A04. Selanjutnya ada uji validitas, yaitu X1 dan X2. Pertama, akan saya jelaskan X1 terlebih dahulu, yaitu dapat dilihat X1 nomor 1, R tabel sebesar 0,849 dengan bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid karena sudah dibandingkan dengan R hitung bahwa R tabel lebih besar dari R hitung. Kemudian X1 nomor 2, R tabel sebesar 0,752 dengan bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. X1 nomor 3, R hitung sebesar 0,547 bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. X1 nomor 4, R hitung sebesar 0,854 dengan bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. Dan X1 nomor 5, R hitung sebesar 0,812 dengan bintang 2, uji tersebut dinyatakan valid. Berikutnya X2. X2 nomor 1, R hitung sebesar 0,635 dengan bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. X2 nomor 2, R hitung sebesar 0,813 bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. X2 nomor 3, R hitung sebesar 0,840 dengan bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. X2 nomor 4, R hitung sebesar 0,803 bintang 2, disimpulkan bahwa valid. X2 nomor 5, R hitung sebesar 0,677 bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. Selanjutnya, uji validitas Y. Y1 R hitung sebesar 0,812 bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. Y2 dengan R hitung sebesar 0,758 bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. Y3 R hitung sebesar 0,798 bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. Y4 R hitung sebesar 0,817 bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. Y5 R hitung sebesar 0,651 bintang 2, disimpulkan bahwa uji tersebut valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu ada X1, X2, dan Y. X1 dengan Cronbach's alpha 0,797, nilai ini lebih besar dari 0,06, dapat disimpulkan bahwa uji tersebut reliable. X2 dengan Cronbach's alpha 0,795, nilai ini lebih besar dari 0,06, dapat disimpulkan bahwa uji tersebut reliable. Y dengan Cronbach's alpha 0,796, nilai ini lebih besar dari 0,06, dapat disimpulkan bahwa uji tersebut reliable.
Selanjutnya, ada dua uji normalitas, yaitu metode grafik dan garis diagonal. Pertama, metode grafik berdasarkan hasil output, tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan regression standardized residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Kedua, garis diagonal. Berdasarkan hasil output, normal P strip P, plot regression standardized, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut. Selanjutnya, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat berdasarkan uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov, nilai asymmetric two-tailed sebesar 0,200 memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Dari hasil uji multikolinaritas menggunakan aplikasi SPSS, nilai toleransi setiap variabel lebih besar 0,1, di mana untuk variabel X1 terdapat nilai 0,833. Variabel X2 terdapat nilai 0,833 dan nilai variance inflation factor variabel X1 terdapat nilai 1,201. Nilai variabel X2 1,201, keduanya kurang dari 10. Sehingga nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinaritas serta tidak ada hubungan antar variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heterokedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Dari hasil uji heterokedastisitas metode Gletser menggunakan aplikasi SPSS pada kolom SIG. Variabel X1 memiliki nilai SIG 0,180 dan variabel X2 memiliki nilai SIG 0,310. Kedua variabel memiliki nilai SIG lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas atau penelitian ini bersifat homogen. Dari hasil uji autokorelasi metode Durbin-Watson menggunakan aplikasi SPSS pada kolom Durbin-Watson terlihat memiliki nilai 2,048 dengan nilai N 37 dan memiliki jumlah dua variabel bebas. Nilai DL dalam tabel Durbin-Watson 1,3635. Nilai DU dalam tabel Durbin-Watson 1,5904. Pada kolom R terdapat nilai 0,822 dan nilai R² terdapat nilai 0,675. Berdasarkan grafik di atas, nilai Durbin-Watson 2,048 berada di antara DU 1,5904 dan 4 minus DU 2,0496, sehingga hasil ini menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi dan artinya bahwa data yang digunakan terbebas dari gangguan pada periode sebelumnya. Pada kolom B di unstandardized coefficient dapat dilihat bahwa nilai konstan sebesar 0,322 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan variabel X2, variabel X1 sebesar 0,514 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepuasan pengguna atau variabel Y akan meningkat 1 satuan. Pada
variabel X2 sebesar 0,454 dan bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel kepuasan pengguna atau variabel Y akan meningkat 1 satuan. Pada kolom T dan SIG pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai T hitung variabel X1 sebesar 4,587 lebih besar dari nilai tabel 2,02619 dan nilai SIG kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu kepuasan pengguna. Nilai T hitung variabel X2 sebesar 4,560 lebih besar dari nilai tabel 2,02619 dan nilai SIG kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 2 atau harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu kepuasan pengguna. Pada kolom F dan SIG pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 35,381 lebih besar dari F tabel. Dapat dilihat pada tabel F sebesar 3,25. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, pengiriman dan harga berpengaruh simultan terhadap variabel terikat, yaitu kepuasan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Leonita Manda Putri dengan NIM 63230773. Analisis regresi linear berganda. R² terdapat nilai sebesar 0,675. Kesimpulan, pertama, kualitas pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna GoFood. Hal ini berarti kualitas pengiriman yang diterapkan oleh GoFood sudah memberikan pelayanan yang baik dan mampu untuk menarik konsumen untuk memutuskan pembelian di GoFood. Kedua, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna GoFood, yang artinya harga makanan, minuman, maupun pesan antar yang diberikan GoFood sudah cukup baik, sehingga mampu memberikan konsumen untuk memutuskan pembelian di GoFood. Kesimpulan, yang pertama, pengaruh X1 dan Y, regresi. Nilai variabel X1 sebesar 0,514 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat 1 satuan. R. Pada kolom R terdapat nilai sebesar 0,822. Berdasarkan uji T, nilai T hitung variabel pengiriman lebih besar dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman berpengaruh terhadap kepuasan pengguna di GoFood. R². Pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,656. Jika dikonversi ke persentase menjadi 65,6%. Maka variabel pengiriman dalam mempengaruhi variabel kepuasan pengguna memberikan nilai 65,6%. Kemudian 34,4% dipengaruhi variabel lain di luar dari penelitian ini. Kesimpulan yang kedua, pengaruh X2 dan Y, regresi. Nilai variabel X2 sebesar 0,454 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepuasan pengguna variabel Y akan meningkat 1 satuan. R. Pada kolom R terdapat nilai sebesar 0,822. Berdasarkan uji T, nilai T hitung variabel harga lebih besar dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh terhadap kepuasan pengguna di GoFood. R².
Pada kolom R-square terdapat nilai sebesar 0,656. Jika dikonversi ke persentase menjadi 65,6%, maka sumbangan variabel harga dalam mempengaruhi variabel kepuasan pengguna memberikan nilai sebesar 65,6%. Kemudian 34,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Kesimpulan yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Secara keseluruhan, variabel X1 dan X2 saling terikat terhadap Y. Saran yang pertama, bagi PT Gojek Indonesia, diharapkan agar pihak Gojek terus mengembangkan layanan-layanan yang tersedia di aplikasi, khususnya layanan GoFood. Layanan ini memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dan pengguna lain yang ingin memesan makanan secara online, sekaligus mendukung mitra GoFood dalam pengembangan usaha mereka. Yang kedua, bagi mahasiswa, diharapkan agar makalah penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami pengaruh kepuasan pengguna layanan digital seperti GoFood, khususnya dalam hal waktu pengiriman dan harga. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, termasuk platform layanan seperti GoFood, untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.